Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Crystal Pro. Oke, sesuai requestan kalian, kali ini gue akan membahas tentang konten Tsukimichi. Nah, yang akan gue bahas kali ini adalah mengenai detail-detail menarik yang terdapat pada anime Tsukimichi ya. Dan gue mau disclaimer dulu ya ini. Semua yang ada dalam video ini itu merupakan hipotesis dari gue sendiri. Jadi, semua yang ada dalam video ini belum tentu benar ya teman-teman, dan jangan dicerna secara langsung. Oke deh, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Detail menarik pertama, apakah ada yang sadar jika kalau lagu ending di episode 2 dan episode 4 itu berbeda daripada episode lainnya? Di mana lagu ending pada episode 2 dan episode 4 itu berjudul Aa Jinsei ni Namida Ari. Namun yang membedakan, pada saat episode 2 itu dinyanyikan oleh seiyuu dari Makoto yang bernama Natsuki Hanae. Sedangkan episode 4 dinyanyikan oleh seiyuu dari Tomoe dan Mio yang bernama Ayane Sakura dan Akari Kito. Detail kedua, saat episode 1, Makoto itu ngomong kalau novel baru buatan ayahnya itu sudah rilis dan kita diperlihatkan beberapa kesatria yang sedang melawan naga dalam sampul novel itu. Nah, kemungkinan novel ini berisi cerita tentang naga-naga seperti Tomoe dan Mitsurugi. Karena memang kita tahu sendiri kalau orang tua dari Makoto adalah penghuni isekai. Jadi tidak menutup kemungkinan orang tua dari Makoto itu mengetahui tentang Tomoe dan Mitsurugi yang dikenal sebagai sosok naga superior yang ditakuti bahkan oleh semua umat manusia dalam isekai tersebut. Detail ketiga, apakah ada yang sadar dalam episode 1 maupun endingnya kita diperlihatkan beberapa foto Makoto saat masih kecil hingga dewasa. Dalam foto itu, kita diperlihatkan kalau Makoto itu memakai kacamata. Tapi kenapa sekarang Makoto itu tidak memakai kacamata? Dari situ akan muncul pertanyaan kenapa Makoto tidak lagi memakai kacamata. Nah, jawaban dari ini adalah karena Makoto sering melakukan olahraga panahan. Gue sempat searching di Google dan menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa olahraga panahan itu dapat membuat mata kita menjadi lebih fokus lagi, dan alhasil kamu bisa terbebas dari mata minus yang ringan. Jadi kemungkinan besar alasan Makoto tidak memakai kacamatanya lagi karena ia telah rutin melakukan olahraga panahan sehingga membuat matanya itu lebih fokus kembali, dan akhirnya dia tidak lagi memakai kacamatanya karena dia tidak lagi mengidap gangguan penglihatan. Namun balik lagi ke disclaimer pertama, ini cuma dugaan gue doang, jadi kalian bisa percaya atau enggak. Oke, lanjut. Detail keempat, masih di episode 1, di sini sang dewi pun ngomong, apakah Makoto itu benar-benar anak dari kedua orang tuanya, karena memang wajah Makoto itu jelek. Dari perkataan ini, kita sudah diberi tanda kalau sang dewi itu mengenal kedua orang tua dari Makoto. Dan jika kita sambungkan dengan perkataan dari Dewa Tsukuyomi, bahwa kedua orang tua Makoto itu melakukan perjanjian dengan Dewi untuk pergi ke dunia lain. Jadi artinya, Dewi yang dimaksud adalah dia. Detail kelima, pada episode 1, kita juga diperlihatkan kalau Makoto itu merasakan suara teriakan Emma di kepalanya, dan bukan dari telinganya. Maka dari itu, Makoto pun memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk mengetahui asal suara Emma berada. Detail keenam, saat pertama kali melawan Shin, kita diperlihatkan Makoto itu membayangkan sosok Shin adalah kerang raksasa. Nah, hal ini merujuk kepada pengertian nama yang berasal dari Cina. Di sini gue sempat searching dan menemukan sebuah wiki tentang penamaan tersebut. Dikatakan, memang arti nama dari Shin sendiri adalah sebuah kerang raksasa ataupun naga yang memiliki kekuatan membuat ilusi. Maka dari itu pantas saja kekuatan utama dari Shin ataupun Tomoe itu adalah membuat sebuah ilusi. Detail ketujuh, pada saat Makoto terjebak dalam ilusi dari Tomoe, kita diperlihatkan kalau ada dua scene cerita yang berbeda. Satu scene yang berlatar belakang warna merah, dan satunya yang terlihat biasa. Jika diperhatikan, scene yang berlatar belakang warna merah itu adalah kenyataan di mana Makoto membuat Hasegawa menangis karena menolak pernyataan cintanya. Sedangkan scene yang terlihat biasa adalah ilusi yang dibuat oleh Tomoe untuk mempengaruhi Makoto. Detail ke-8, pada saat episode 2, kita diperlihatkan warna kontrak sihir dari Mio dengan Makoto itu berwarna merah. Kalau dilihat dari warna kontrak sihir yang dibuat oleh Mio kepada Makoto,
maka dapat disimpulkan kalau kontrak yang dibuat oleh Mio sama seperti kontrak yang dibuat oleh Tomoe kepada Makoto, yaitu 80/20, dan hal ini didukung dengan pernyataan dari Tomoe saat pertama kali melihat Mio. Di sini Tomoe itu mengatakan kalau level Mio itu hampir sama dengan dirinya. Detail ke-9, pada saat episode 2, kita diperlihatkan kalau Makoto menamai Shin dengan nama Tomoe. Lalu ia pun berkata itu adalah nama prajurit wanita terkuat yang ia ketahui. Nah, nama tersebut merujuk kepada Tomoe Gozen, yang merupakan samurai wanita terkuat yang hidup pada era Heian. Diketahui kekuatan dari Tomoe Gozen itu setara dengan 100 orang prajurit. Maka dari itu, kita sering diperlihatkan kalau Tomoe itu hampir selalu menggunakan kekuatan fisik dan berpedangnya dalam bertarung. Dan setelah diberi nama itu, Tomoe juga langsung membuat dirinya terlihat seperti seorang samurai wanita dengan membawa katana. Detail ke-10, pada episode 2 juga, kita diperlihatkan kalau Makoto itu memiliki sebuah belati yang baru saja ia temukan di dekat pemukiman orc. Nah, hal ini terhubung dengan perkataan Toa bahwa alasannya menjadi petualang adalah untuk menemukan pusaka keluarganya yang hilang di kota dekat daerah pemukiman orc. Dan kita juga diperlihatkan scene pusaka keluarga Toa yang berbentuk belati. Jadi kemungkinan besar, belati yang ditemukan oleh Makoto adalah pusaka milik keluarga Toa. Detail ke-11, pada episode 3, Tomoe itu ngomong kalau ia ingin menonton Hitsatsu Shotogonin. Nah, Hitsatsu Shotogonin itu sendiri merupakan seri drama sejarah Jepang yang tayang pada tahun 1979 sampai 1981. Dan kebetulan nama aktor asli pemeran utama dari drama ini adalah Makoto. Detail ke-12, pada saat episode 3, Makoto itu mengatakan bahwa ia hanya menguasai baca tulis dari bahasa manusia, dan ia masih belum bisa menguasai pelafalan dari bahasa manusia. Makanya, ia berlatih pelafalan itu dengan Mio. Namun yang masih membuat gue penasaran kenapa Makoto itu bisa mengerti tiap kali ada orang yang berbicara dengan bahasa manusia saat ia berada di kota Zetsuya. Detail ke-13, pada episode 4, Makoto itu bilang bahwa Mio lah yang mengurus semua sisa tubuh ninja yang Tomoe bunuh. Dari sini kita diberi petunjuk bahwa Mio itu telah memakan 4 tubuh manusia pada malam itu. Makanya setelah itu, kita diperlihatkan scene Mio yang berkata bahwa rasa daging itu sangatlah buruk. Detail ke-14, pada episode 5, saat para alke menyerahkan beberapa penemuannya kepada Makoto, di sini Makoto pun bilang bahwa para alke itu mengumpulkan karang api beracun. Nah, hal ini merefer kepada biota laut yang biasa ditemukan di bawah laut Jepang. Dan memang, kerang ini sangatlah mematikan bila disentuh ataupun dikonsumsi. Makanya salah satu dari alke pun ngomong kalau tangannya itu sampai terluka dan terbakar ketika mengambil kerang itu. Dan dari informasi itu juga, kita bisa membuat hipotesis bahwa ada sebuah laut di dimensi semu milik Tomoe, karena memang karang laut api itu hanya bisa ditemukan di lautan. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan tentang detail menarik yang bisa ditemukan dalam anime Tsukimichi ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.